Yang pertama, hama dan permasalahannya. Pengertian hama. Hama adalah organisme yang mempunyai kemampuan untuk merusak, mengganggu atau merugikan organisme lainnya atau inang. Organisme yang merugikan kesejahteraan manusia. Setiap organisme yang dalam jumlah besar tidak dikehendaki karena memiliki kemampuan untuk merugikan tanaman. Adapun pengertian secara luas maupun secara sempit mengenai organisme hama. Yang pertama, pengertian hama secara luas. Hama merupakan organisme pengganggu pada tanaman pertanian. Organisme tersebut merupakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus, protozoa, nematoda, moluska, antropoda, dan gulma. Yang berikut pengertian dalam arti sempit adalah organisme yang merusak tanaman dan secara ekonomis merugikan. Batasan organisme hama dan bukan organisme hama tidak jelas, tergantung siapa yang menilainya. Serangan hama pada tanaman akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga proses produksi tanaman akan terganggu, bahkan dapat musnah dan tidak dapat berproduksi. Bentuk kehilangan hasil akibat serangan hama dapat bersifat kuantitatif, yaitu menurunnya produksi, kualitatif, yaitu menurunnya mutu produksi, seperti buah kusut, busuk, dan sebagainya. Kerugian secara kuantitas terdiri atas 5, yaitu 1. Kerusakan oleh larva lalat buah atau Bacterothera sp pada cabai merah. Yang kedua, serangan kumbang daun atau Aulacopora similis oliver. Yang ketiga, serangan kumbang penggerek buah kapas atau Amorphoidea sp. Yang keempat, serangan serangga atau Amarcha flavescens f. Yang kelima, serangan ulat tanah atau Agrotis ypsilon. Dan kerugian secara kualitas terdiri atas 4, yaitu perubahan warna, perubahan rasa, bercak atau bintik-bintik hitam, dan rusak atau abnormal. Hama pemakan daun, menurut ordo Coleoptera, itu yang pertama ada kumbang kelapa atau Oryctes rhinoceros linnaeus, dan yang kedua ada kumbang daun semangka atau Aulacopora similis oliver. Yang ketiga ada kumbang Epilachna sparsa herbs, dan yang ketiga ada kumbang daun kedelai atau Paedonia inchlusa Stahl. Dan menurut ordo Lepidoptera, yang pertama ada ulat bawang atau Spodoptera exiguo Haben, yang kedua ulat jengkal atau Plusia salcites, dan yang ketiga ulat kubis atau Clutella Silostella L. Menurut ordo Orthoptera, yang pertama ada belalang kayu atau Phalaenga nigricornis, yang kedua belalang setan atau Aularches miliaris L, yang ketiga belalang Sexawa spp, dan yang keempat belalang Cina Oxia chinensis L. Dan yang kedua ada pengisap cairan tanaman. Menurut ordo Hemiptera, yang pertama kepik hijau pada tanaman kacang-kacangan atau Nezara viridula. Yang kedua walang sengit atau Leptochorisa acuta. Yang ketiga ada kepik Helopeltis anthonisin. Yang keempat ada wereng coklat atau Nila parvata Lugenstiel. Yang kelima ada wereng hijau atau Nepothetis virescens distant. Yang keenam ada kutu putih atau kutu kebul Bemisia tabaciae. Yang ketujuh ada kutu daun atau Apis sp. Dan yang ketiga ada hama perusak batang dan ranting. Menurut ordo Coleoptera, yang pertama penggerek batang keluarga atau Myrtaceae notopeus hemipterus, dan yang kedua penggerak batang tanaman mangga atau Bathocera rumovalculata Ger. Yang ketiga ada kumbang bubuk dahan atau ranting kopi atau Sileborus compacus H. Dan yang keempat ada kumbang kelapa merah atau Rhynchoporus ferrugineus oliver. Dan menurut ordo Lepidoptera, yang pertama penggerek batang padi kuning, penggerek
batang padi putih dan penggerek batang padi merah jambu. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggolongan atau klasifikasi hama. Nah, penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan binatang penyebabnya, yaitu yang pertama ada filum nematoda. Nah, cara nematoda menyerang tanaman yaitu ada ektoparasit, endoparasit, dan ektoendoparasit. Berdasarkan gejala kerusakannya, dibagi menjadi nematoda puro, nematoda batang, nematoda daun, dan nematoda puro akar. Yang kedua ada filum molluska. Nah, peran sebagai hama tanaman contohnya seperti siput, keong, dan lain-lain. Yang ketiga ada filum chordata. Nah, anggota filum ini banyak berperan sebagai hama, contohnya seperti hewan menyusui atau mamalia, dan kelas Aves, contohnya seperti burung. Yang berikut tentang filum Arthropoda. Nah, filum Arthropoda memiliki ciri-ciri tubuh terbagi menjadi 2 atau 3 bagian, tubuh dan kaki berus luas. Nah, anggota filum Arthropoda yang berperan sebagai hama adalah kelas Acarina dan Insecta. Nah, penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan cara merusak dan gejala kerusakan. Ada hama penyebab gejala puro, hama pemakan, hama pengisap, hama pengorok, dan hama penggulung. Nah, penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan arti ekonomi. Ada hama utama, hama kadang-kadang, dan hama potensial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisme patogenik penyebab penyakit. Yang pertama, fungi atau jamur. Jamur adalah nama renyum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Sebagai organisme parasit, jamur mengambil makanan langsung dari inangnya. Jamur jenis ini memiliki haustorium, yaitu hifa khusus untuk menyerap makanan langsung dari inangnya. Sebagai organisme saprofit, jamur mendapatkan makanan dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati. Yang berikut untuk mengetahui morfologi umum dari jamur. Jamur memiliki benang halus atau yang biasa disebut hifa, dan kumpulan dari hifa disebut miselium. Yang kedua, memiliki dan memproduksi spora. Kemudian yang ketiga, berkembang biak baik secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Yang kedua, virus tumbuhan. Virus merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yakni racun atau suatu bau yang tidak enak, cairan seperti lander. Suatu parasit yang dapat ditularkan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian dapat melalui filter bakteri, tidak melakukan metabolisme sendiri. Perkembangbiakan tergantung pada sel inang, terdiri dari asam nukleat dan selubung protein. Ada yang bersampul dan beberapa bahan penyusun lain. Yang kedua, morfologi virus. Bentuk dan ukuran virus bervariasi. Kemudian digolongkan menjadi golongan virus seperti bentuk memanjang atau elongated, bulat atau spherical. Kemudian gejala penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh aktivitas virus dapat menyebabkan kemunduran pertumbuhan pada tumbuhan, deviasi warna, kekurangan air atau layu permanen, kemudian nekrosis, malformasi, dan deviasi anatomi. Kemudian yang ketiga ada nematoda. Nematoda merupakan organisme yang pada umumnya mikroskopik, menyerupai cacing yang hidup secara saprofit dalam air atau tanah, atau sebagai parasit pada tumbuhan atau hewan. Ratusan spesies nematoda dikenal hidup sebagai parasit pada tumbuhan, menyebabkan berbagai jenis penyakit pada tumbuhan. Kehilangan hasil tanaman pangan akibat nematoda sekitar 11% secara global, meliputi tanaman biji-bijian, lenyu, dan pisang, ubi kayu, kentang, tebu, dan ubi jala. Kemudian sekitar 14% per tahun pada tanaman sayuran dan buah-buahan. Kemudian morfologi nematoda. Nematoda parasit tumbuhan berukuran kecil. Ada yang dapat berukuran panjang 4 mm dan lebar 15 sampai 35 mikrometer.
Diameter yang kecil memungkinkan mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi dapat dengan mudah diamati di bawah mikroskop. Kemudian bentuk paling umum dari nematoda ini berbentuk L dan bulat pada bagian melintangnya, dengan tubuh mulus dan tidak bersegmen, tanpa kaki dan bagian lainnya. Kemudian betina, beberapa spesies nematoda mengerut saat tua dan berbentuk seperti buah pir atau spheroid.